Halo teman-teman semuanya, apakah kalian tahu peristiwa demo pertama yang dilakukan oleh masyarakat dan seluruh kalangan di Indonesia untuk meminta keadilan dari pemerintah yang saat itu berdiri? Peristiwa ini adalah aksi Tritura. Dari aksi tersebut keluarnya Super Semar yang kontroversi itu loh. Kalian tahu tidak? Mari kita masuk ke aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke jabatan presiden tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya pengaruh politik PKI di Indonesia. Peristiwa tersebut memicu kemarahan rakyat, menyebabkan situasi politik dan keamanan negara menjadi kacau pada masa itu. Ekonomi semakin memburuk dengan inflasi mencapai 600%. Sementara upaya pemerintah menstabilkan nilai rupiah melalui devaluasi dan kenaikan harga menimbulkan keresahan bagi masyarakat pada masa itu. Lamanya respon Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan yang tegas dalam hal membubarkan PKI menyebabkan munculnya aksi-aksi yang menuntut agar PKI segera dibubarkan. Kekompakan mahasiswa terwujud dengan mendirikan Golongan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada tanggal 25 Oktober 1965. Adapun kesatuan lain yaitu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, dan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia. Beberapa aksi tersebut sebagai wadah yang menentang G30 SPKI. Para aksi bertindak dengan cara melakukan demonstrasi. Sejalan dengan berlangsungnya demonstrasi, terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Golongan aksi itu disebut Front Pancasila. Setelah terbentuknya Front Pancasila, gelombang demonstrasi untuk membubarkan PKI semakin meluas. Ketegangan politik bertambah karena kondisi ekonomi yang semakin parah. Ketidakpuasan masyarakat mendorong pemuda dan mahasiswa membuat Trituntunan atau Tritura pada 12 Januari 1966. Tuntutan tersebut diajukan ke DPR dengan Front Pancasila dan mencakup 3 hal. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Yang ketiga, penurunan harga serta perbaikan ekonomi. Dalam hal ini, Presiden Soekarno tampaknya memihak kepada PKI karena kepentingan komunis internasional, khususnya Republik Rakyat Cina. Oleh karena itu, adanya tindakan Presiden Soekarno memberi komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk Barisan Soekarno. Tindakan tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan ajaran pemimpin besar revolusi. Akan tetapi, para demonstran tidak memihak terhadap Barisan Soekarno, sehingga tindakan Soekarno dalam menyatukan bangsa Indonesia belum terlaksana dengan solusi yang tepat pada masa itu. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI taat kepada Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu, ABRI memelihara kekompakan sesama ABRI dan kekompakan ABRI dengan rakyat. Oleh karena itu, ABRI bertindak sesuai dengan kesepakatan yang disepakatinya dan memiliki pertentangan dengan keinginan pemerintah. Pemimpin ABRI memihak kepada para demonstran, sedangkan pemerintah menganggap bahwa demonstran dihalangi oleh neokolonialisme dan imperialisme. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura untuk dapat diteruskan. Oleh karena itu, perbedaan sudut pandang dalam kebangsaan Indonesia menyebabkan pelaksanaan tindakan memulihkan keamanan tidak selesai dengan cepat. Selanjutnya, Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada 11 Maret 1966 diadakan sidang paripurna. Ketika sidang berlangsung,
Panglima Pasukan Cakrawirawa bernama Brigjen Sabur melaporkan bahwa ada para pasukan yang tidak mengenakan identitas di luar istana. Oleh karena itu, Presiden Soekarno bersama dengan Waperdem 1 yang bernama Dr. Subandrio dan Waperdem 3 yang bernama Dr. Khairul Saleh berangkat ke Bogor menggunakan helikopter. Sidang ditutup oleh Waperdem 2 yang bernama Dr. Jelimena. Kemudian, Waperdem 2 menyusul Presiden Soekarno ke Bogor dengan menggunakan mobil. Keberangkatan Presiden Soekarno ke Bogor bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan karena hadirnya para pasukan yang tidak dikenal tersebut. ABRI, khususnya TNI AD, meyakinkan Presiden Soekarno untuk tetap siap sedia menjaga keamanan. Akan tetapi, ketersediaan ABRI mengendalikan keamanan memiliki syarat khusus, yaitu diperolehnya kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno. Pada saat di Bogor, 3 jenderal menghadap kepada Presiden Soekarno, yaitu Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud. Jenderal-jenderal tersebut menghadap Presiden Soekarno sebagai utusan dari Jenderal Soeharto. Pemimpin ABRI sebagai panutan seluruh ABRI, khususnya TNI AD, adalah Jenderal Soeharto. Munculnya Surat Perintah 11 Maret 1966 sebagai awal masa Orde Baru di Indonesia. Super Semar dibentuk dari berbagai kontroversi dan konsekuensi dengan tujuan untuk memulihkan keamanan bangsa Indonesia. Berdasarkan permintaan rakyat tentang pembubaran PKI, maka tindakan awal Jenderal Soeharto adalah melaksanakan pembubaran PKI. Pada sidang umum MPRS, Presiden Soekarno sebagai mandataris MPRS menyampaikan pidato. MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam melakukan kebijaksanaannya mengenai alasan muncul G30 SPKI, kemerosotan ekonomi dan moral yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MPRS menginginkan agar dalam pidato Presiden Soekarno mencantumkan kebijakan terhadap berbagai masalah yang terjadi. Akan tetapi, Presiden Soekarno menyampaikan pidato dengan menegaskan amanat tentang perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme, berdiri di atas kaki sendiri, serta revolusi, sosialisme. Pidato Presiden Soekarno disebut Nawakarsa. Isi Nawakarsa itu sendiri tidak sesuai dengan permintaan MPRS. Pada tanggal 7 Maret sampai 12 Maret 1967 berlangsung sidang MPRS di Jakarta. Dalam sidang tersebut menyimpulkan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan mandataris MPRS dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden, hingga dipilihnya presiden sebagai hasil pemilu. Pada tanggal 16 Agustus 1966 diadakan sidang paripurna DPR GR. Dalam sidang tersebut, Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden menyatakan pidato yang berisi tentang langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan. Pemerintahan Orde Baru berbeda dengan pemerintahan Orde Lama. Berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru mempertahankan kebangsaan Indonesia yang sebelumnya mengalami pemberontakan, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Pada masa ini, Presiden Soeharto berusaha memperbaiki hal yang diminta oleh masyarakat, yaitu yang ada di aksi Tritura. Dalam ketetapan itu pula, sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab,
Kami sebagai pengemban ketetapan MPS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Kami tidak dapat dan tidak akan menjanjikan apa-apa kepada majelis pemegang kedaulatan rakyat khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, selain akan memberikan segala kemampuan kami untuk menyelesaikan Dwi Dharma dan catur karya Kabinet Ampera dengan sekuat tenaga, dilandasi oleh tekad dan iktikat pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kami mohon doa restu dari pimpinan dan seluruh anggota MPRS. Kami mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melaksanakan keputusan-keputusan majelis. Tugas kita masih berat, tugas kita masih banyak yang harus diselesaikan. Kesulitan-kesulitan masih harus kita hadapi. Marilah kita lebih giat bekerja untuk kepentingan rakyat. Orde Baru telah mencapai lagi suatu kemenangan besar yang prinsipil. Orde Baru pasti mencapai tujuan cita-citanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat dan bimbingan kepada kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, dalam tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian dan terima kasih.